the sound. Pada video ini IWB akan mengajak sampean untuk membedah motor seharga 2,5 miliar dan hanya ada 2 unit di Indonesia. Inilah Ducati Panigale V4R yang akan kita bedah setelah ini, Cak. With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Wih, gila, Cak. Memang kalau udah ngomongin Ducati V4 ini kenapa ya? Jantung laki-laki tuh bergetar. Celengannya, Kang Mas. Bergetar, bukan jantungnya nih, celengannya. Jadi memang kalau sama lihat ya, udahlah ya. IWB nggak akan banyak nerangin mengenai bagaimana visualnya. Tapi sama intip saja langsung di video ini bagaimana compactnya desain ini. Ducati memberikan sebuah desain yang memang benar-benar kita lihatnya compact, racing look dari depan ya, tengah, belakang, dan IWB sangat suka bagian belakangnya plus bagian depannya, Cak. Lampunya ganteng, belakangnya ganteng. Belum lagi mesinnya, tapi harganya juga ganteng, Cak. Nah, ini yang berat nih. Nah, jadi gini Kang Mas. Hari ini IWB akan ajak sama untuk nguprek-nguprek ya secara visualnya sosok dari Ducati Panigale V4R ini yang konon hanya dirilis oleh Ducati secara global atau dunia itu 500 unit. Sama bayangin aja, 500 unit secara global. Ini memang sebuah mesin yang dikembangkan oleh Ducati untuk menghancurkan dominasi Kawasaki di World Superbike. Panigale V4 ini memang sebuah ambisi dari Ducati untuk menghancurkan dominasi Jepang yang kemarin dikuasai oleh Kawasaki. Di mana pengembangan mesinnya berpatokan, filosofi mereka adalah racing first, jadi racing oriented, itu yang pertama. Jadi pengembangan mesinnya memang dibuat untuk racing, baru dari racing ini diturunkan ke mass production. Dan Ducati pintar, Cak, jadi kan ada namanya homologasi. Bagaimana mereka membuat pendekatan supaya satu, membuat engine atau sebuah paket yang bisa masuk ke World Superbike, tapi syaratnya adalah mereka harus membuat mass production bike. Dan dibuatlah 500 unit, padahal sebenarnya role model ini ya sangat mirip dengan Desmo Sedici MotoGP, Cak. Jadi konsep pengembangan mesinnya, semuanya itu artinya pendekatannya ya, elektroniknya, bagaimana motor sangat lincah di tikungan, bagaimana power delivery-nya sangat baik. Dan kita lihat ternyata mereka berhasil, terbukti ya, Kawasaki dan Yamaha juga diobrak-abrik oleh Alvaro Bautista. Asalnya ya dari ini, Cak, dari V4 ini, V4R ini, yang kemudian ternyata mereka juga, Ducati maksudnya ya, meluncurkan yang paket rada hematnya ya, maksudnya ya agak murahnya lah ya, yang S-nya gitu, tapi tetap mahal sih, Cak. Ya, jadi kita akan coba telusuri pelan-pelan di depan sampai ke tengah dan belakang, kita akan jelajahi bodinya, Cak. Yuk, langsung saja Kang Mas. Oke, Cak, jadi kita akan coba bahas tentang bodinya dulu ya, biar sampai tercerahkan sebelum kita membahas mengenai teknisnya, engine-nya, fiturnya seperti apa. Kita akan lihat dari depan dulu. Nah, secara garis besar kalau sampean nanya tentang desain Italia ataupun Eropa, gak usah ditanya, Cak. Keren parah. Jadi memang kelihatannya tuh dari sudut manapun gak ada celahnya, Cak. Cakep pol. Dan untuk V4R, sama kamu menemukan ada tempelan yang sini stiker V4R dan stripping yang minimalis. Dan di sini ada tempelan Rizoma Ducati, ini sih custom modifikasi ya, bukan custom, maksudnya aksesoris lah ya. Dan di sini sampai menemukan coakan ya, bolong begitu, Cak. Sini bolong, dan ternyata jika kita lihat di sini ada kayak macam plastik yang warnanya berbeda. Kemudian di bagian sini visornya ya, ini masih ada plastiknya, dikasih plastik supaya aman. Dan di sini ada ujungnya itu ada kayak semacam karet ya, jadi nggak polosan, Kang Mas. Dan bagian ujung sini kita menemukan ada tulisan Ducati, ya, tempelan Ducati, emblem Ducati Corse. Dan ternyata jika kita perhatikan dari jauh, maka siluet dari dashboardnya, Cak, plastiknya tuh kelihatan seperti ini. Nah, jadi memang keren ya. Apalagi kalau sampean lihat di sini ada matanya yang sangat khas. Jadi memang sekali lagi kalau kita ngomongin mengenai Ducati, dan Ducati secara histori mereka tidak pernah gagal meracik sebuah desain yang keren. Jadi matanya seperti ini, Cak. Coba Ibu nyalakannya, kita nyalakan ya. Terus sampean tahu, jadi nyalakan seperti ini. Nah, jadi ada DRL yang nempel di bagian atapnya sini, atas sini ya. Dan lampunya modelnya ala-ala Pro G. Dan di bagian sini sama yang menemukan ada kayak bolongan, Cak.
Jadi ini adalah rem R yang ada dua ya, dua split gitu ya, kiri kanan. Makanya sosoknya jadi garang gitu ya. Nah, jadi secara standar pun seperti yang VS ya, jadi yang Ducati Panigale V4S, maka untuk yang R sampai sudah mendapatkan winglet atau aero. Dan aero ini, nah lihat nih, karbon-karbon dan sini ada lubang. Jadi memang dari sisi teknis, konon informasinya ini adalah untuk mendapatkan downforce. Semakin kencang motor maka akan semakin nancep ya, bosonya gitu Cak. Untuk yang ban-bannya. Nah, sementara di bagian sini Cak, fender-fendernya sudah full karbon Cak. Full karbon dan ini adalah dry carbon. Kalau dry carbon itu adalah material terbaik untuk karbon karena dia ringan dan sangat solid. Jadi looks-nya itu udah beda aja. Modelnya ala-ala matte gitu ya kalau yang model dry carbon ini. Dan kemudian jika kita lihat secara standar sudah menggunakan Super Corsa bannya. Jadi memang bannya sudah ban track oriented Cak. Untuk ukuran ban depan 120/70 memang secara spek sudah tinggi sih. Dan standarnya sudah Brembo Cak. Remnya Brembo, kemudian untuk suspensinya Öhlins. Nah, beda dibandingkan dengan yang V4S, maka untuk yang model R ini, maka sampai akan mendapatkan suspensi upside down yang masih manual ya, adjusternya ya. Jadi memang ini orientasinya untuk race oriented. Makanya kalau yang S itu sudah elektronik, maka untuk yang justru yang ini ya, untuk yang R ini yang orientasi untuk horsepower bike masih manual. Jadi secara feeling supaya bisa disetting dengan presisi dan tidak ada perubahan atau ya kasarannya itu nggak gampang berubah lah Cak secara feeling. Seperti ini Cak. Nah, wih memang ganteng Kang Mas ya. Dan Cak, kalau udah ngeliat bagian panel dashboardnya, wah kentir tenan Cak. Asli naksir WB sebenarnya. 2,5 miliar Kang Mas. Ngadol apa iki? Adol sapi ini Cak. Sapi berapa ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagian samping sini Cak, jika kita lihat pada saat kita lurus seperti ini, sampai kita menemukan sebuah windshield yang tinggi menjulang. Nah, seperti ini Cak. Dan ternyata di bagian area sini, yes, jadi Ducati memberikan semacam, ya ini kalau kita lihat materialnya kayak babet gitu. Jadi ini adalah mountingnya untuk bagian lampunya, fairingnya tuh di sini. Tebel Cak dan rapi banget kelihatannya. Dan di-clear warna emas oleh Ducati. Ya. Kemudian untuk peleknya, sorry kita sampai lupa tadi. Peleknya standar sudah Marchesini Volk. Jadi untuk yang V4S pun sudah mendapatkan Marchesini ini sama. Nah, seperti ini sosoknya Cak. Dan jika kita lihat di-clear oleh Ducati dengan warna black atau hitam. Nah, ini bagian kolong-kolongnya Cak. Memang sudah ada cover radiatornya disuplai oleh Evotex di sini. Dan untuk bagian area samping Cak, ini kita seperti seolah-olah melihat seperti kayak hiu ya, semacam sak gitu ya. Jadi ada kayak sirip-sirip ya, air fin yang dibuat seolah-olah kayak hiu bagian sampingnya. Jadi wah, di sini keren parah di sini Cak. Di sini aja keren, asli keren. Jadi memang ini nggak dibuat sembarangan Kang Mas ya. Jadi secara technical, maka ini adalah salah satu cara dari Ducati untuk melepaskan panas. Jadi heat pelepasannya itu lebih maksimal dengan adanya coakan-coakan di sini. Karena kan kita tahu bahwa Superbike atau 1000 cc itu panas, maka harus ada pendinginan yang maksimal walaupun dibantu radiator yang sudah mumpuni, tapi tetap harus ada pelepasan di sini. Dan seperti ini sosoknya Cak. Nah, kalau kita lihat kolong-kolongnya seperti ini. Yes. Jadi memang unik sekali. Kalau kita udah ngomongin Ducati ini, sistem dari sasisnya pun beda ya dibandingkan dengan Jepang. Lihat nih sasisnya. Jadi seolah-olah itu kayak justru sasis itu digendong sama engine, seolah demikian. Karena memang dia sasisnya ringkes gitu ya Cak ya, nempel di sini dan dia diikat di sini. Kemudian juga di bagian belakang sini ada sub frame-nya lagi, tapi ya seolah-olah tuh kayak ringkes saja. Beda dibandingkan dengan motor Jepang. Lihat ini sasisnya Cak. Jadi menyatu dengan engine-nya. Wah, bener-bener beda banget. Kelihatannya jadi karakternya tuh kuat gitu ya. Italianya tuh memang eksotis banget. Nah itu ya. Nah bagian sini semuanya dibuat ringkes dan jika kita lihat memang nggak banyak layer-layer, tapi hanya tekuk-tekukan, tapi nggak tumpuk-tumpuk. Kalau yang ala-ala Jepang itu kan kadang-kadang dia dalam satu panel itu ada beberapa tumpukan Cak. Tapi kalau yang Ducati Panigale V4 ini enggak. Dia lebih simple, hanya sambungan di sini Cak. Jadi ada sambungan di bagian bawah sini. Ya, dan di bagian bawahnya juga ada coakan lagi. Jadi semacam kayak sama dengan ini, segaris gitu ya sosoknya, dan ada tulisan Ducati Course. Mantep Cak. Dan seperti biasa Ducati dry clutch. Lihat nih. Wah, ini aja Kang Mas yang lihat dari samping kanan ini kita
langsung ngilu. Bisa kita bayangin ya bagaimana performanya hanya dengan melihat dari tampilan konstruksi engine-nya. Karena memang secara spesifikasi motor ini gila. Jadi standarnya aja sudah bisa tembus di kisaran 220-an ya. Jadi 220-an ke atas itu sudah tembus. Jadi 218-an, tapi kalau sampean tinggal tune up aja, tinggal ganti knalpot sama ECU, maka bisa tembus di angka 240-an horsepower. Jadi ini gila nih. Jadi itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada cover lagi, tulisan Ducati Performance ya, sini Performance. Ini lihat nih. Jadi ini karbon dan engine-nya juga kalau kita lihat dari samping seperti ini. Menyatu semuanya gede ini. Dan modelnya adalah V4 ya. Jadi ada 2 piston di depan dan 2 piston ke belakang. Nah, ini memang basis engine yang dikembangkan Ducati untuk menghadapi World Superbike. Nah, untuk bagian knalpotnya Cak juga karena dia ada 2 knalpot yang berbeda ya. Di ujung sana ada 2, keluaran ada 2 2 headnya gitu ya. Intake-nya dan di belakang juga ada 2 intake. Jadi kalau kita lihat di sini ada kayak cover di sini ya. Jadi memang menekuk dia. Dari sini dikeluarin menekuk ke bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Dan kolongnya Cak. Wih. Lihat bagian knalpotnya ya, ada lubang di sini. Jadi memang keren parah sih, WB katakan keren parah nih. Untuk full stepnya sudah modifikasian menggunakan Litex ya, Cak ya. Dan made in Italy pastinya dan kelihatannya memang lebih garang karena hitam semuanya. Informasi buat sampean, spesial ya untuk yang Ducati V4 R ini sudah bisa di-adjust untuk swing armnya. Jadi ini adjusternya bisa maju mundur, berapa milinya bisa diatur. Gila ya. Jadi memang ini adalah basis untuk, kita lihat dari jauh ya, basis untuk World Superbike yang mana setiap gerak dari motor itu bisa diatur, disesuaikan dengan karakter sirkuit. Jadi sirkuit yang patah-patah dia bisa dimajuin. Kalau sirkuit yang mungkin agak panjang dia bisa dimundurin. Jadi secara wheelbase-nya bisa diatur. Keren ya. Dan ini bagian belakangnya sudah menggunakan Diablo Super Corsa pula dan ukuran 200. Oke. Ya. Pelek-peleknya made in Italia, made in Italy pasti. Ya, menggunakan Marchesini Fork dan Super Corsa Diablo. Italia itu memang selalu sarangnya, Cak ya, gila ya. Dan ini bagian monoshocknya, Cak. Monoshocknya model link ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada link cushion. Kalau bahasanya ya monocross lah kalau di bahasa Yamaha-nya. Dan kalau yang bahasa Kawasaki Unitrack atau mungkin bagian kalau Honda ya itu Prolink seperti ini Cak. Sama ini intip aja pelototin WB sorot buat sampean tercerahkan. Jadi kita bawah dulu ya, kita ubek-ubek. Dan yang paling menarik ya, ternyata Cak di bagian sini Kang Mas, kita akan coba lihat ya bagian sini ini ternyata bagian kolongnya ini ada aluminium Cak. Sejauh ini WB belum tahu ini aluminiumnya ini untuk nyimpen apa. Sekeren ini itu ya, untuk bagian bawah dari joknya aja ada aluminium. Ini buat apa nih? Kalau filter udara kan pasti di depan ya. Nah, seperti ini sosoknya, Cak. Belakangnya ya. Seksi banget. Gila. Coba kita nyalakan ininya. Kita lihat bagian stop lamp-nya, Cak. Ya Allah, keren parah. Wan, jangan bengong dong, Wan. Kayaknya terpesona sama stres nih ngeliat Ducati 2,5 miliar ini. Nah, bagian belakangnya. Coba Wan, remin Wan. Coba Wan. Kita minta tolong Cak Gilku untuk ngerem bagian belakang seperti apa. Yes, direm seperti itu. Jadi kalau direm 2 tumpuk dia langsung. Oke, kalau kita lampu sen seperti apa? Kita lihat lampu sennya. Kita tunggu Cak Gilkun. Seperti ini tuh. Lihat. Wan, mana? Oh, dari spatbor. Pantesan. Jadi memang spatbor dilepas, Cak. Aku pikir jadi satu dari di situ ya, ternyata enggak ya. Emang 3 in 1. Oke. Jadi nggak ada, Cak, karena di spatbor ya, informasi karena tapi dilepas jadi nggak ada lampu sennya. Oke. Nah, kita matikan dulu. Kita coba di bagian sini dulu ya. Nah, ini dulu tadi kita masih miss di sini, Cak. Nah, ini bagian suspensinya dan ternyata kalau kita lihat suspensinya pun stangnya pun gila nih underyoke, tapi ada ini kayak ada penyetelannya bisa diatur kayaknya Cak. Jadi posisi tingginya itu bisa diatur di sini lihat tuh ya, gila ya. Dan untuk
Remnya, master rem dan sebagainya sudah Brembo semuanya kiri kanan, Cak. Dan ini bagian triple clamp-nya ya, Panigale V4R nomor 262. Jadi memang ini adalah versi 262 dari 500 unit di dunia. Yang full paper ini informasinya hanya 2 unit, Cak, di Indonesia. Jadi sama bayangin ya kayak apa. Dan stabilizer, steering damper, stabilizer lagi ya, sama aja sih. Steering damper Öhlins ya, standarnya elektronik. Dan tabung rem semuanya display oleh Brembo pastinya kiri kanan. Dan di sini ada, lihat di sini ada pit. Oke, pencetan pit. Di sini ada kill, engine kill dan engine on seperti ini, model geser. Oke. Dan ini juga ada pencetan apa lagi nih. Wah, ini banyak pencetan, Cak. Sebenarnya itu adalah untuk memilih menu ya. Kita dari sini, Cak. Nah, ini ada mode select enter, coba kita intip jika kita buka seperti ini. Nah, Ducati. Dan IWB cukup kaget atas hadirnya helm NHK yang lagi viral. Kini mereka menghilangkan logo di kanan dan kiri. NHK benar-benar mendengarkan masukan sampean semuanya sebagai konsumen, Cak. Sekarang jadi makin cakep dan bikin IWB kepincut dengan NHK R1 single visor versi update terbaru. Selain udah single visor, kacanya juga light smoke. Ada fitur slide intercom yang universal. Yang asik, inner linernya removable, jadi gampang untuk dibersihkan atau diganti. Desainnya juga compact dan pas banget di kapal IWB. Desain aerodinamis, minimalis, keren, serta manis banget. Jadi kalau pendahulunya double visor, kini R1 sudah single visor. Visornya juga adaptif di siang atau malam hari. Soal kualitas, nggak usah diragukan. Tiar atasnya sudah tembus sampai MotoGP, Cak. Soal kualitas, sudah dijamin dan nggak usah ragu, Cak. Gimana? Disandingin Ducati cocok toh? Nah, kalau sampean mau beli, monggo cek link di deskripsi, Cak. Gas! Jika kita lihat secara kasat mata, cakepnya adalah ternyata untuk pixel dari speedometernya tuh termasuk tajam ya. Ini ada race ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah ini ada modenya bawah ke atas seperti ini. Nah, ada total setting menu, low high ya, RPM yang nongol 17.000 ya. Gila ya. Dan bawah seperti ini. Select-nya di sini. Kita nggak akan bahas yang terlalu dalam karena memang ini race oriented, bahkan ABS pun bisa dimatikan yang bagian belakang kayak gitu, lihat nih, rear off. Ya, jadi setidaknya sampai dapatkan gambaran lah ya seperti apa canggihnya motor seharga 2,5 miliar ini. Gila, Mas. Oke, nah untuk kunci-kuncinya seperti ini, Cak. Oke, nah di bagian sini untuk Brembo ya, bagian koplingnya sudah model hidrolis di sini, Cak. Select ya, enter, kiri kanan lampu sen. Oke, jadi gitu kira-kira ya untuk panel-panelnya di sini. Wah, seksi parah ini. Dari atas seperti ini, Kang Mas, sangat simpel bentuknya, very simple. Dan ternyata untuk bagian tangkinya, Cak, ini yang luar biasa karena kenapa? Materialnya sama dengan R1M, di mana material yang digunakan Ducati Panigale V4R ini sudah menggunakan aluminium. Ini full aluminium. Lihat nih, saya mendengar nggak? Jadi sangat ringan. Makanya jangan heran jika motor ini memang memiliki power to weight ratio jos gandos tenan. Oke, nah seperti ini sosoknya. Dari atas seksi parah. Dan ini ada tulisan Ducati, tempelan bagian tank padnya. Dan jika kita lihat dari atas ya sangat kompak sih ya. Sangat kompak dan itu tadi terasa kayak simple kecil aja. Nah jok-joknya, Cak, ternyata ada 2 bahan ya joknya. Sini lembut banget ya, bagian sini agak kasar. Tapi ada tulisan V4R ya, jadi V4 warna putih dan R merah. Dan di bagian belakangnya sini, Cak, yang seksi ini, Kang Mas. Nah ini aja sudah kelihatan bagaimana desainer dari Ducati yang memang luar biasa. Tulisan Ducati di sini, Cak. Ini dari plastik ya, dari plastik. Oke, bahannya seperti ini dan ini bolong di bagian sini, bolong gede. Lihat nih, jadi seksi parah. Bagian belakangnya seperti ini. Mantap, lancip parah. Nah, oke. Sekarang kita lihat di bagian samping sini. Nah, ini bagaimana sama lihat bahkan monoshocknya saja sudah menggunakan TTX teknologi dari Öhlins. Compressionnya ya semuanya bisa diatur lah. Kekerasannya seperti apa pembalap ingin menggunakan motor ini bisa diatur. Jadi memang luar biasa. Bahkan dari link monoshocknya aja beda, Cak, dibandingkan dengan motor Jepang. Lihat nih, samaan pasti ngeliatnya pusing itu ya, bentuknya beda ya. Nah ini nih bagian sini engine-nya kelihatan di cover oleh Ducati dengan plastik bagian sebelah kiri ada tulisan Desmo apa nih
Desmo Sedici Stradale. Terusnya gitu, dan memang engine ini luar biasa, very strong ya informasinya. Nah ini untuk bagian hugger belakang, Cak, semuanya menggunakan full carbon dry, jadi karbonnya karbon dry. Dan di bagian kiri seperti ini. Jadi single arm yang besar banget bagian kiri. Oke, dan di bagian sini adalah untuk sprocket gearnya, Cak. Sprocket gearnya ya, sprocket gearnya display apa nih, Cak? Nggak kelihatan sih ya. Gak ada tulisannya kan, Mas? Regina atau bukan ya? Gak ada tulisannya, Cak. Nah ini bagian area belakangnya. Tuh sama pelototin aja intinya ya. Nah bagian sini ya, ini the cover plastik sini, tapi sebenarnya ini adalah, nah ini keras yang ini. Ini adalah bagian subframe-nya. Bagian belakangnya seperti ini. Wow, mantap tenang. Oke, bagian samping sebelah kiri. Yes. Nah, coba IBB puterin ya, biar sampean tahu seperti apa sosok dari Panigale V4S ini. Kita nyalakan dulu biar cakep. Nah, dari samping kiri seperti ini, samping seperti ini, dari belakang seperti ini, samping kanan seperti ini. Yes. Oke. Oke. Piye menurut sampean? Ganteng ora, Cak? The chosen one, I'm not the one to underestimate. I want the throne, I loan the crush, obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe, Lexus, clear as day, no longer move around. Semuanya sudah dibeberkan ke sampean, tapi pasti sampean penasaran dong. Cak Wibi suaranya kayak apa sih? Just for information buat sampean ya. Ini knalpot masih standar di bawaannya. Jadi jangan berharap yang menggelegar, jangan. Tapi jangan salah, standarnya saja sudah sangar, Cak. Gak percaya? Yuk kita coba ya. Starter. Wah, suaranya wan, Cak. Suara dari gila, kenceng banget gitu. Aslinya di sini kenceng banget ya. WB nggak bisa banyak ngomong lah, karena kenceng banget dan suara dari dry clutch-nya luar biasa. Suaranya khas banget ya. Nggak, walaupun dia 4 silinder, nggak sama dengan pabrikan Jepang. Kita sedikit gas ya. Gila Kang Mas, suaranya garing ya, renyah, tapi juga menggetarkan. Piye, Cak? IBB speedless ya, IBB nggak bisa ngomong karena memang karakter dari V4 Ducati itu beda. Mesinnya beda dibandingkan dengan pabrikan Jepang, karena kita pasti berasumsi V4 itu biasanya halus lah ya, dibandingkan dengan ya 2 silinder kan pasti beda. Tetapi memang karakter untuk yang V, bahkan Honda pun mereka memiliki RCV ya, yang RCVS itu juga kasar sama. Dan ini kalau dikasih knalpot suaranya waduh parah banget. Dan ternyata untuk Panigale V4R ini sama, dia rasanya tuh wah kayak meronta-ronta ya, bahasanya tuh engine-nya tuh minta digeber aja. Jadi suaranya kayak gitu. Cari ya, tapi gini, ini harga dari sampean kan tadi kalau nggak salah 2,5. Iya, itu off the road, Om. Itu off the road? Off the road, Om. Untuk on the road-nya kita nambah 100 juta lagi. On the road-nya, oh berarti 2,6 ya? 6, ya sekitar segitu. Oke, 2,6 miliar. Kalau pengen lihat unit seperti ini, alamatnya di mana sih untuk yang... Alamatnya kita ada di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 72A. Nah, kalau pengen lihat Instagram kita juga ada, Biker Second Sport. YouTube juga kita ada, Om. Biker Second Sport, TikTok ada juga. Biker Second Sport, ya? lengkap kita semua. Nah, jadi itu tadi, Cak, review Ducati Panigale V4R seharga 2,6 miliar. Semoga memberikan pengetahuan buat kita semuanya. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.